Nasdem mengamuk menyebut putusan MK soal pemisahan pemilu sebagai pencurian kedaulatan rakyat. Tapi mari jujur, amarah itu bukan semata demi demokrasi, melainkan karena kehilangan koatel efek. Di pemilu serentak, mereka bisa menumpang pamor capres seperti Anies. Sekali pemilu dipisah, suara legislatif jadi murni soal partai, bukan soal tokoh. Di situ Nasdem mulai panik, karena tanpa figur besar, siapa yang mau pilih caleg mereka? Pernyataan keras itu bukan soal konstitusi, tapi soal ketakutan kehilangan panggung. Demokrasi dipakai sebagai tameng, padahal yang dipertahankan adalah strategi elektoral. Jadi, apakah ini pembelaan terhadap rakyat, atau hanya strategi mempertahankan relevansi? Yang mereka sebut pencurian kedaulatan rakyat sebenarnya adalah hilangnya keuntungan elektoral yang selama ini mereka nikmati. Dalam pemilu serentak, rakyat mungkin tidak kenal calegnya, tapi karena suka sama capresnya, suara ikut mengalir ke partai pengusung. Nasdem tahu betul itu. Mereka pernah menikmatinya saat mengusung Jokowi, lalu mencoba mengulangnya dengan Anies. Tapi saat pemilu dipisah, tidak ada lagi limpahan suara gratis. Pemilih akan menilai partai dan caleg secara lebih jernih, dan itu berbahaya bagi partai yang tidak punya struktur kuat di daerah. Jadi yang diributkan Nasdem bukan tentang prinsip demokrasi, tapi tentang hilangnya shortcut kekuasaan. Mereka tahu, tanpa kotel, partai menengah bisa tenggelam di antara mesin partai besar dan politik lokal. Maka MK dikutuk, konstitusi dikutip, dan rakyat dijadikan tameng. Padahal, yang sedang dibela adalah kelangsungan strategi elektoral yang terbukti menguntungkan. Ironisnya, saat rakyat dipaksa milih 5 kertas suara dalam sekali pencoblosan, suara Nasdem tak terdengar menolak. Tapi ketika skema berubah dan panggung mereka terancam, tiba-tiba Nasdem paling lantang bicara konstitusi. Demokrasi memang penting, tapi lebih penting lagi, jangan sampai kalah suara. Mengusung Anies dengan penuh semangat, memoles citra sebagai partai perubahan, lalu perlahan mengambang, dan akhirnya mendekat ke koalisi Kim Plus. Itu bukan sekadar manuver politik, itu adalah bentuk paling nyata dari pengkhianatan terhadap harapan pemilih. Rakyat memilih dengan keyakinan bahwa Nasdem adalah oposisi, bukan kaki tangan kekuasaan. Tapi setelah pemilu, suara oposisi perlahan dibungkam oleh rayuan kekuasaan. Inikah bentuk kedaulatan rakyat yang katanya dicuri oleh MK? Atau justru Nasdem yang perlahan menggerogoti mandat itu dari dalam? Mereka bicara soal demokrasi, tapi ketika kalah, malah merapat ke barisan pemenang. Tanpa evaluasi ke publik, tanpa penjelasan yang jujur, hanya dibungkus narasi demi stabilitas bangsa. Stabilitas siapa? Stabilitas partai agar tetap dapat jatah kursi kekuasaan. Jika mencuri kedaulatan rakyat, artinya memutar balik mandat, mengkhianati arah dukungan, dan bergabung dengan kekuatan yang dulu dikritik, maka Nasdem pantas disebut bagian dari itu. Yang tragis, publik belum lupa bagaimana kerasnya Nasdem membela Anies, bahkan saat diserang dari berbagai penjuru. Tapi setelah kalah, suara kritis itu sunyi. Diam bukan karena selesai berjuang, tapi karena sedang antri masuk kabinet. Maka jangan terlalu lantang menuduh MK mencuri kedaulatan rakyat jika tangan sendiri ikut mengoyaknya lewat tikungan politik yang tajam dan tanpa malu.